Bayangkan ini, persimpangan antara filsafat kuno dan wahyu ilahi. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa akar kekristenan dengan ajaran-ajarannya yang kaya dan imperatif moralnya tidak muncul begitu saja tanpa pengaruh? Faktanya, arus filsafat kuno Yunani, terutama yang berasal dari karya-karya Plato, memainkan peran penting dalam membentuk apa yang kita kenal hari ini sebagai pemikiran Kristen. Hari ini, kita akan menjelajahi bagaimana pengaruh Plato dan gagasan filosofis lainnya menjadi terjalin dengan kekristenan dan bahkan menemukan jalannya dalam pembentukan dan penyuntingan Alkitab dari waktu ke waktu. Untuk memahami pertemuan ini, kita perlu melihat kembali ke masa awal kekristenan. Orang-orang Kristen pertama hidup di dunia di mana filsafat Yunani telah meresap ke dalam lanskap intelektual. Plato, salah satu filsuf paling berpengaruh, mengemukakan gagasan tentang hakikat realitas, jiwa, dan kebajikan yang sangat beresonansi dengan para pemikir Kristen di kemudian hari. Teori bentuknya yang menyatakan bahwa dunia material hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi dan sempurna, meletakkan dasar bagi pandangan dunia spiritual yang melihat dunia fisik sebagai sesuatu yang sekunder dibandingkan dengan yang ilahi. Gagasan tentang dunia yang kekal dan tidak berubah ini paralel dengan konsep Kristen tentang surga. Para pembela dan teolog Kristen awal seperti Justinus Martir dan Agustinus dari Hippo mengenali kesamaan ini dan menggunakan gagasan-gagasan Platonik sebagai jembatan untuk menjelaskan doktrin Kristen kepada audiens Yunani Romawi. Justinus Martir dengan terkenal menyebut Kristus sebagai logos atau alasan ilahi, sebuah konsep yang diambil langsung dari filsafat Yunani dan diperhalus oleh pemikir seperti Heraklitus dan kemudian kaum Stoa. Dengan menghadirkan Yesus sebagai logos yang menjelma, orang-orang Kristen awal mampu membingkai kepercayaan mereka dalam istilah yang dapat dipahami dan diterima oleh orang-orang Yunani terpelajar. Namun, pertukaran ini bukan satu arah. Saat kekristenan tumbuh, para pemimpinnya menemukan bahwa gagasan-gagasan filosofis tertentu dapat dijalin ke dalam ajaran mereka untuk menciptakan kerangka moral dan spiritual yang lebih komprehensif. Agustinus, yang memiliki pengaruh besar pada kekristenan barat, awalnya tertarik pada karya-karya Plato melalui ajaran Neoplatonis Plotinus. Agustinus melihat gagasan Plato tentang dunia ideal yang tak berwujud sebagai cerminan dari surga Kristen. Dia menggabungkan ini dengan ajaran Kristen, mengusulkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam Tuhan, yang mewujudkan kebaikan sempurna, bentuk tertinggi, jika bisa dikatakan demikian. Jangan lupakan bagaimana pengaruh ini meresap ke dalam pembentukan Alkitab itu sendiri. Gereja awal bukan hanya arena untuk debat teologis, itu juga merupakan pusat strategi politik dan budaya. Ketika kanon perjanjian baru ditetapkan, para bapak gereja membuat keputusan yang dipengaruhi oleh keinginan untuk menyajikan doktrin yang koheren yang dapat beresonansi di berbagai budaya dan filsafat. Pencantuman Injil Yohanes misalnya, dengan pembukaan puitisnya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, mencerminkan penjajaran yang disengaja dengan konsep logos sebagai prinsip Platonik dan Stoik. Ini berfungsi untuk memposisikan Yesus bukan hanya sebagai guru atau nabi, tetapi sebagai makhluk ilahi yang dipenuhi dengan alasan universal dan esensi keberadaan itu sendiri. Penyerbukan silang filosofis ini tidak berhenti dengan Agustinus. Selama abad pertengahan, Thomas Aquinas lebih lanjut mengintegrasikan gagasan-gagasan Aristotelian dan Platonik ke dalam teologi Kristen. Meskipun empirisme Aristoteles berbeda dengan idealisme Plato, Aquinas mampu mensintesis pandangan-pandangan ini dengan menyatakan bahwa akal dan iman tidak hanya kompatibel, tetapi juga saling melengkapi. Dia berpendapat bahwa kebenaran yang ditemukan melalui akal tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu ilahi. Penggabungan filsafat klasik dan kekristenan ini memperkuat warisan yang akan mempengaruhi pemikiran barat selama berabad-abad. Sekarang,
Apakah integrasi filosofis ini merupakan adaptasi yang disengaja atau evolusi organik? Jawabannya berada di antara keduanya. Gereja Kristen awal menghadapi tugas berat menyebarkan ajarannya di dunia, di mana tradisi filsafat Yunani dan Romawi mendominasi. Dengan menjalin konsep-konsep filosofis yang akrab ini ke dalam teologi mereka, para pemimpin Kristen mampu membuat ajaran mereka lebih dapat diterima oleh kelas terpelajar dan memfasilitasi konversi. Proses ini tidak tanpa kontroversi. Sekte-sekte tertentu, seperti Gnostik, akhirnya dicap sesat sebagian karena mereka mengambil dualisme platonik ke tingkat ekstrim dengan menyatakan bahwa dunia material sepenuhnya jahat. Cara Alkitab diedit dan disusun juga mencerminkan integrasi filosofis ini. Teks-teks yang menekankan keilahian Kristus, hakikat jiwa, dan gagasan tentang pahala atau hukuman kekal lebih mungkin dimasukkan. Seiring waktu, Alkitab menjadi dokumen yang kompleks yang mencerminkan tidak hanya ajaran Yahudi dan kehidupan Yesus, tetapi juga gagasan-gagasan filosofis yang membuat ajaran-ajaran ini beresonansi dengan audiens yang lebih luas. Pada saat Credo Nicea ditetapkan pada tahun 35 M, pengaruh filsafat Yunani sudah tertanam begitu dalam teologi Kristen sehingga membentuk bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hakikat ilahi dan manusiawi Yesus, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Pertemuan antara pemikiran Platonik dan Kristen ini terus mempengaruhi kekristenan modern. Gagasan bahwa rumah sejati kita bukan di bumi melainkan di surga mencerminkan keyakinan Plato bahwa jiwa merindukan untuk kembali ke dunia bentuk. Demikian pula ajaran moral kekristenan, dengan penekanan pada kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, dan kasih, sejalan dengan etika Platonik dan Aristotelian yang menekankan pembinaan kebajikan sebagai jalan menuju kebaikan tertinggi. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Penggabungan pemikiran filosofis dan ajaran Kristen menawarkan pengingat bahwa sistem kepercayaan jarang terbentuk dalam isolasi. Memahami persimpangan ini dapat membantu kita mendekati gagasan religius dan filosofis dengan perspektif yang lebih kaya dan bernuansa. Ini mengundang kita untuk melihat kekristenan bukan hanya sebagai iman, tetapi sebagai evolusi historis dan filosofis yang beradaptasi dengan kebutuhan dan pemahaman